Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin. Kisah kronologi penangkapan pentolan PKI G30 PKI Jenderal Soepardjo. Meringkus Soepardjo, sang Jenderal Buronan. Bagaimanakah kisahnya? Tonton sampai habis biar tidak salah paham. Selamat menonton. Brigjen Soepardjo tertangkap di hari Lebaran. Diincar karena tuduhan keterlibatannya secara langsung dalam G30S. Brigjen Soepardjo dihadapkan ke Pengadilan Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilib. Sumber, Repro Buku, Soepardjo direnggut Kalong, karya M. Nurdin AS. Menjelang hari Lebaran, Panglima Kodam V Jaya Brigjen Amir Mahmud mendapat tugas khusus. Perintah datang langsung dari atasannya, Panglima Kostrad merangkap pimpinan sementara TNI AD Letjen Soeharto. Sudah barang tentu Amir menyanggupi. Ketika itu beliau meminta agar saya menangkap Soepardjo pada hari Idul Fitri untuk dijadikan hadiah Lebaran bagi umat Islam Indonesia, kenang Amir dalam autobiografinya. Amir Mahmud, prajurit pejuang. Sang buronan adalah perwira berpangkat Brigadir Jenderal, pangkat tertinggi seorang tentara yang terlibat langsung dalam gerakan tanggal 30 September G30S 1965. Bersama Letnan Kolonel Untung Syamsuri dari Resimen Cakrabirawa, dia dituding ikut merancang penculikan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Tercatat sejak Oktober tahun 1965, Soepardjo telah masuk daftar buruan Kodim 0501 Jakarta Pusat. Untuk meringkus Soepardjo secepatnya, Amir menggelar operasi intelijen. Tim khusus dibentuk dalam operasi Bersandi, Kalong. Dinamakan demikian karena tim operasi bergerak malam hari, seperti Kalong. Operasi Kalong dipimpin oleh Kapten CPM Suroso. Personelnya berasal dari Kompi Riders Kodam V Jaya yang dipersiapkan sebagai pasukan tempur. Selain itu, kelompok pengintai di bawah pimpinan pembantu Letnan M. Afandi bertugas mencari informasi persembunyian Soepardjo. Pada tanggal 10 Januari tahun 1967, sebagaimana dilansir majalah Angkasa Vol. 17, 1968, lokasi persembunyian Soepardjo diketahui berada di Komplek KKO Cilincing, Jakarta Utara. Salah seorang anggota KKO AL, Mayor Adnan Suwardi menampung Soepardjo di kediamannya. Tim operasi Kalong bergegas menyerbu ke Cilincing. Namun Soepardjo berhasil melarikan diri menuju Halim Perdana Kusuma. Soepardjo terciduk. Pagi hari menjelang subuh tanggal 12 Januari tahun 1967, tim operasi Kalong bergerak ke arah Halim. Pasukan memasuki komplek perumahan Ori pukul 5.30. Dalam penggeledahan, Soepardjo berhasil ditangkap di loteng rumah Kopral Udara Sutarjo. Soepardjo terpaksa turun dari loteng setelah seorang pasukan penangkap mengancam akan menembaknya. Selain Soepardjo turut terciduk Anwar Sanusi, seorang penulis buku pelajaran sejarah dan anggota PKI. Kabar teringkusnya Soepardjo sampai kepada Amir Mahmud pada siang hari. Berita itu dilaporkan Letnan Kolonel Sujiman ketika Amir selesai sholat Id di lapangan Banteng. Betapa gembiranya Amir sampai-sampai dia memeluk dan mencium Sujiman berkali-kali. Keduanya kemudian sowan ke rumah Soeharto di Jalan Agus Salim melaporkan hadiah Lebaran tersebut. Akhir pelarian Soepardjo yang berujung penangkapan diberitakan sebagai berkah. Hadiah Lebaran untuk rakyat Soepardjo, Anwar Sanusi berhasil dibekuk. Kabut Halim akan semakin tersingkap, tulis Kompas tanggal 16 Januari tahun 1967. Dalam tajuk rencana pada hari yang sama, Kompas menanggapi penangkapan Soepardjo yang tepat jatuh pada hari Lebaran mengandung makna simbolik. Pada hari Lebaran itu umat yang berpuasa merayakan kemenangannya atas hawa nafsu yang dipatahkan selama sebulan berpuasa. Tertangkapnya ex-Brigjen Soepardjo diharapkan mematahkan jaringan operasi fisik G30S PKI yang selama ini masih menyelinap di mana-mana. Kita percaya tindakan pembersihan akan segera dilakukan di semua jaringan, tulis Kompas. 2 bulan setelah perwira jujur, Soepardjo dihadapkan ke Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilub. Pengadilan mendakwanya bersalah atas tindakan makar dan menjatuhi vonis hukuman mati. Ketika sama-sama dipenjara dalam rumah tahanan militer RTM, Budi Utomo, Oi Cutat, Menteri Kabinet Dwikora mengungkap sisi lain sosok Soepardjo. Oi mengenal Soepardjo sebagai Panglima Komando Tempur dalam rangka konfrontasi Malaysia di Kalimantan Barat. Dari pengakuan anak buahnya, Soepardjo adalah pribadi yang disukai, seorang militer yang setia kepada Bung Karno. Jenderal Parjo sebagai tahanan di RTM mendapat simpati, baik dari para petugas maupun para tahanan karena sikapnya, ujar Oi dalam memuar Oi Cutat, pembantu Presiden Soekarno.
Menurut Oi Cutak, Suparjo figur perwira yang jujur dan loyal. Kepada Oi, Suparjo pernah menyampaikan tentang adanya golongan yang serius tentang konfrontasi dan ada golongan yang cuma pura-pura saja demi duit. Oi agaknya meragukan peran Suparjo sebagai otak di balik G30S atau setidaknya dia dijerumuskan. Sekiranya benar, ia tidak berniat berontak terhadap pemerintahan Soekarno, kata Oi. Senada dengan Oi, John Rusa sejarawan University of British Columbia mengamati keganjilan keterlibatan Suparjo dalam G30S. Rusa menyandarkan pendapatnya pada dokumen Suparjo yang dicatat saat pelarian berjudul, beberapa pendapat yang mempengaruhi gagalnya, G30S, dipandang dari sudut militer. Dokumen Suparjo mengungkapkan bahwa dia bukan pimpinan gerakan dan juga tidak memimpin pasukan apapun dalam G30S. Sebagai seorang perwira militer, Suparjo menulis kebingungannya oleh semua penyimpangan gerakan dari praktik baku kemiliteran. Seandainya ia yang bertanggung jawab, orang dapat berharap bahwa aksi G30S akan menjadi operasi yang lebih profesional, tulis Rusa dalam dalih pembunuhan massal, gerakan tanggal 30 September dan kudeta Soeharto. Menurut Rusa, Suparjo bukanlah salah seorang pimpinan inti G30S. Perannya sebatas sebagai perwira yang mempunyai koneksi untuk berhubungan langsung dengan Presiden Soekarno. Suparjo sama sekali tidak menghadiri rapat-rapat perencanaan pada pekan-pekan sebelumnya. Dia tiba di Jakarta hanya 3 hari sebelum aksi dimulai. Namun terlepas dari hal-hal yang tentu sangat mengecewakannya, ia telah menuliskan tentang G30S tanpa rasa dengki atau dendam, tulis Rusa. Harian Sinar Harapan tanggal 3 Oktober tahun 1968 mewartakan keputusan Presiden Soeharto yang menolak permohonan grasi yang diajukan Suparjo bersama 4 orang gembong G30S lainnya. Perwira bintang 1 bernama lengkap Mustafa Sarif Suparjo itu meregang nyawa di hadapan regu tembak pada tanggal 16 Mei tahun 1970. Semoga kisah bermanfaat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.